Yang saya hormati Bapak Aris Piono Nugroho, APPNH, MPSI selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Dwi Wulan Titik Andari, APTNH MPD selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Nazir Salim SS, MA selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan yang hadir pada sore hari ini. Mohon izin, saya Muhammad Muslim selaku moderator untuk memandu acara seminar proposal oleh Saudara Adin Kurnia dengan judul Klaim Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dalam kawasan hutan di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang, Alahan Mati, Kabupaten Pasaman. Pada acara seminar proposal pada sore hari ini akan dibagi menjadi 5 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan proposal penelitian oleh Saudara Adin Kurnia. Sesi kedua, tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan Taruna maupun Taruni. Sesi ketiga, tanggapan, masukan dan pertanyaan dari Bapak dosen maupun Bapak dosen pembimbing. Sesi keempat, pembacaan berita acara hasil seminar proposal, dan yang terakhir penutupan. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. Selesai. Langsung saja menuju sesi yang pertama, saya persilakan kepada Saudara Adin Kurnia untuk bisa memaparkan proposal penelitiannya dengan batas waktu maksimal 10 menit. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan sekalian, saya langsung saja menyampaikan proposal penelitian saya yang berjudul Klaim Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah dalam Kawasan Hutan di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang, Alahan Mati, Kabupaten Pasaman. Yang pertama, pendahuluan latar belakang kenapa saya mengangkat membuat proposal penelitian ini. Dapat ditarik latar belakang terhadap 4 latar belakang. Yang pertama itu penetapan kawasan hutan, yang kedua masyarakat hukum adat, yang ketiga perbedaan persepsi memandang kawasan hutan, serta yang keempat problematika penguasaan tanah dalam kawasan hutan mengarah konflik teritorial dan penguasaan akses. Hutan merupakan suatu ekosistem yang bercirikan banyak dan padannya pohon di tempat yang luas dengan tinggi yang beragam, serta di dalamnya terdapat fauna, ikan, dan spesies lainnya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas hutan di seluruh kawasan Indonesia yaitu seluas 127 juta hektar atau setara dengan 64% luas daratan yang ada di Indonesia. Sehingga dengan sebegitu luasnya, sulit bagi kita untuk menafikan bahwa di dalam hutan dan di sekitar hutan tersebut terdapat keberadaan masyarakat. Mengingat hutan sebagai sumber penghidupan dan tempat pemenuhan kehidupan. Kemudian dari catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terdapat sekitar 25.863 desa yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang mencakup di dalamnya 9,2 juta rumah tangga. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan oleh masyarakat seringkali ada bahkan jauh sebelum negara ini terbentuk. Artinya, eksistensi masyarakat tersebut mendahului keberadaan negara itu sendiri. Masyarakat dimaksud adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang kelompok masyarakat yang teratur menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan benda tersendiri, baik benda yang nampak maupun benda yang tidak tampak. Kehadiran masyarakat hukum adat dan klaim atas tanah tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar tidak menimbulkan masalah yang berlarut-larut di kemudian hari, baik oleh masyarakat hukum adat maupun anggota masyarakat hukum adat itu sendiri, yang mana mereka ingin mengakui hak-hak mereka. Klaim tersebut bukan hanya terhadap kawasan hutan lindung saja, akan tetapi juga
dilakukan terhadap hutan konservasi. Klaim masyarakat hukum adat terhadap kawasan hutan merupakan masalah yang umum terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya terjadi di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alamati, Kabupaten Pasaman. Masyarakat hukum adat Nagari Simpang Utara melakukan klaim terhadap kawasan hutan yang terletak di daerah tersebut adalah bagian dari tanah wilayah yang merupakan dikuasai oleh anak cucu kemenakan dari Datuk Putih yang merupakan pemimpin dari masyarakat hukum adat di Nagari Simpang Utara. Klaim tersebut berdasarkan kepada sistem adat yang berlaku di Sumatera Barat atau di Minangkabau, yaitu sistem adat babikan tanah, yang artinya bahwasanya setiap pemimpin adat mempunyai tanah wilayah mereka masing-masing. Oleh sebab itu maka Datuk Putih mengklaim kawasan hutan yang terletak di Nagari Simpang Utara tersebut berikut di kaki Bukit Riko Simpang dan Riko Lakui termasuk merupakan hak wilayah mereka. Namun, menurut pandangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwasanya penetapan kawasan hutan berdasarkan dengan penetapan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, di mana di dalam undang-undang tersebut kawasan hutan hanya terdiri dari dua macam saja, yaitu hutan negara dan hutan hak. Tidak ada kata-kata mengenai hutan adat. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35 Tahun 2013 menegaskan bahwasanya kawasan hutan Sumatera Barat diatur di dalam SK tersebut. Penetapan tersebut menimbulkan perbedaan klaim kepemilikan kawasan hutan di Nagari Simpang Utara antara kaum Datuk Putih dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akibatnya terdapat perbedaan penafsiran dalam melihat kawasan hutan sehingga terjadi gesekan antara anggota masyarakat hukum adat Nagari Simpang Utara dengan personil Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu maka penulis bermaksud melakukan penelitian sebagai bahan penulisan skripsi untuk mengidentifikasi dan menemukan upaya penyelesaian permasalahan atau konflik dengan judul Reklaim Masyarakat Adat Atas Tanah dalam Kawasan Hutan di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alamati, Kabupaten Pasaman. Latar belakang ini beririsan dengan kegiatan MBKM yang peneliti dilakukan di daerah tersebut, bahwasanya pada saat itu pihak dari desa menanyakan tentang permasalahan tersebut. Oleh karena peneliti memiliki keterbatasan, maka pada waktu itu calon peneliti hanya menjawab secara normatif, yaitu bahwasanya itu merupakan domain dari Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal kalau kita membaca agraria tentunya mempunyai cakupan yang luas. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, calon peneliti merumuskan permasalahan yang terdiri atas 4, yaitu yang pertama, bagaimana struktur dan organisasi masyarakat hukum adat di Nagari Simpang Utara. Kemudian yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan tanah pada masyarakat hukum adat di Nagari Simpang Utara. Yang ketiga, bagaimana problematika penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan di Nagari Simpang Utara. Yang keempat, bagaimana solusi upaya penyelesaian problematika penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan di Nagari Simpang Utara. Kemudian dari rumusan masalah tersebut didapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk mengetahui struktur dan organisasi masyarakat adat Nagari Simpang Utara, mengetahui sistem pengelolaan tanah, mengetahui problematika penguasaan tanah, dan yang keempat menemukan alternatif solusi upaya penyelesaian problematika penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Kemudian manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang masyarakat hukum adat setempat yang di kemudian hari berguna bagi calon peneliti, karena calon peneliti merupakan utusan dari wilayah Sumatera Barat, sehingga dapat menjawab permasalahan serupa yang kemungkinan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, secara praktis penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan perancangan pengambilan keputusan
oleh pemerintah dalam upaya penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan sehingga tercipta kondisi yang ideal yang diharapkan. Kemudian kita beranjak ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan sering terjadi di wilayah Indonesia dan sudah cukup banyak penelitian yang mengarah ke permasalahan tersebut. Calon peneliti mengambil 5 kajian terdahulu yang dianggap dapat menjadi sumber inspirasi dalam penulisan proposal ini. Yang pertama yaitu dari saudara David Syahal Mansur dengan judul Analisis Juridis Terhadap Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Yang kedua, penelitian dari M. Nazir Salim, Sukmo Pinuji dan Wisty Utami dengan judul Reforma Agraria di Kawasan Hutan Sungai Tohor, Riau. Kemudian penelitian berikutnya Wasyatul Jannah, M. Nazir Salim dan Dian Aris Mujibur Rahman dengan judul Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Penanggulangan di Manggarai Timur. Kemudian penelitian yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh saudara Rahar Dian Rahman Sani dengan judul Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial di Desa Cibuntu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Yang keempat, yang kelima, penelitian yang Desa Sarasati dengan judul Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat. Kemudian kerangka teoritis yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian. Yang pertama, kita lihat keyword dari latar belakang itu yaitu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dibahas dalam hal ini yaitu struktur dan organisasi dari masyarakat hukum adat itu tersendiri. Kemudian sistem pengelolaan tanah masyarakat hukum adat, kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya di wilayah masyarakat hukum adat disebut dengan hak wilayah. Kemudian kerangka teoritis berikutnya yaitu penetapan kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas 4 kegiatan. Yang pertama, penunjukan kawasan hutan. Yang kedua, penataan batas kawasan hutan. Yang ketiga, pemetaan kawasan hutan. Dan yang keempat, penetapan kawasan hutan. Terus kerangka teoritis yang keempat, problematika penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Perbedaan tafsir memandang kawasan hutan menimbulkan konflik tenurial. Konflik tenurial mengarah kepada ketiadaan akses dari masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah dan lahan yang berada di kawasan hutan tersebut. Yang kelima, solusi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Artinya bahwasanya di kejadian serupa yang terjadi di daerah lain dan solusi yang dilaksanakan pada daerah tersebut dapat menjadi solusi juga bagi Nagari Simpang Utara berdasarkan karakteristik dari masyarakat hukum adat tersebut, dari sistem pengelolaan tanahnya, sehingga dapat ditemukan upaya penyelesaian yang terbaik, yang ideal, yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian kerangka pemikiran calon peneliti yaitu yang pertama adanya masyarakat hukum adat yang ditinjau dari azas keturunan dan persekutuan ketetanggaan. Setelah menjadi masyarakat hukum adatnya, maka kita masuk ke sistem pengelolaan tanah masyarakat hukum adat yang dikenal dengan tanah wilayah. Tanah wilayah di Sumatera Barat terdiri atas 4 kategori. Yang pertama tanah wilayah nagari, tanah wilayah suku, tanah pusaka tinggi, dan tanah pusaka rendah. Dan tanah dari masyarakat hukum adat yang bermasalah dengan kawasan hutan yaitu adalah tanah wilayah nagari dan tanah wilayah suku. Kemudian ditemukan problematika pada kedua tanah wilayah tersebut sehingga yang terakhir kita mencari solusi yang telah tersedia, yang telah dilaksanakan di daerah lain. Kemudian bab 3, metode penelitian. Format penelitian yang calon peneliti pakai yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi.
Dalam penelitian ini penulis berupaya menggali informasi dari masyarakat hukum adat Simpang Utara melalui wawancara untuk menjawab pertanyaan seputar struktur dan organisasi masyarakat, landasan penguasaan tanah, serta sistem pengelolaan tanah. Selain itu, penulis juga melakukan kajian yuridis normatif terkait masyarakat hukum adat, proses penetapan kawasan hutan menurut aturan negara, serta alternatif solusi dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lokasi penelitian dilaksanakan di daerah yang mengalami permasalahan lain kawasan hutan, yaitu di Nagari Simpang Utara, Kecamatan Simpang Alahan Mati, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Jenis data yang harus dipakai ialah data kualitatif, yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan. Dan kemudian teknik pengumpulan data ada 3. Yang pertama wawancara, observasi, studi dokumen atau literatur. Kemudian penentuan informan, calon peneliti bagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Nenek Mama sebanyak 3 orang, kelompok anggota masyarakat hukum adat sebanyak 2 orang, dan ASN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 3 orang. Teknik analisis data yang digunakan, yang pertama yaitu telaah awal seluruh data, kemudian reduksi dan abstraksi, yang ketiga penyusunan abstraksi, yang keempat pengelompokan satuan informasi, yang kelima penyusunan pernyataan. Berikut merupakan teknik tabel dari teknik pengumpulan data yang calon peneliti gunakan. Sekianlah hasil paparan proposal dari calon peneliti. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan saudara dari Audit Kurnia. Selanjutnya sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Taruna maupun Taruni untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu yang moderator. Mohon izin Bapak Ibu dosen, mohon izin juga penyaji. Kalau boleh saya tanya 2 ya. Jadi yang pertama, tadi ada kajian terdahulu, tapi saya belum tahu posisi dari penelitian kali ini di mana, perbedaannya seperti apa. Ya kan, tadi cuma dipaparkan yang dulu ini, tapi nggak tahu nih, belum didengar, belum disampaikan posisi dalam penelitian di mana, apa yang beda. Lalu yang kedua, tadi katanya informan adalah ini mama lain sebagainya. Itu sudah ditetapkan oleh calon peneliti sebanyak 233 ya, atau berapa 232 atau apa tadi sudah ada angkanya. Apakah nanti ketika pencarian informasi, ketika informasi itu dianggap belum bisa mewakili semua jawaban, apa angka itu bisa berubah? Sekian, terima kasih. Selanjutnya apakah masih ada yang ingin bertanya dan memberikan tanggapan? Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf izin Bapak dosen. Pertanyaan saya cuma singkat. Tadi kan di teknik pengumpulan datanya itu observasi. Saya ingin bertanya mengenai observasi tersebut, data apa yang diperoleh dan bentuknya seperti apa? Terima kasih. Apakah ada lagi masih? Baik, saya rasa cukup. Kami memberikan kesempatan kepada saudara yang diundang untuk memberikan pertanyaan yang masih kita dikenakan waktu penunjukan. Silakan. Baik, terima kasih kepada saudara BM dan saudara Nova yang telah bertanya. Untuk perbedaan dengan penelitian terdahulu sebenarnya sudah saya buat di proposal, tetapi saya mohon maaf lupa menyampaikan. Perbedaan dari penelitian
penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian dan objek penelitian. Di mana lokasi penelitian saat ini yaitu di Nagari Simpang Utara. Kemudian objek penelitiannya yaitu masyarakat hukum adat Sumatera Barat, yang artinya memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Kemudian untuk penentuan informan itu tidak terbatas. Apabila dalam yang telah ditentukan itu terdapat kekurangan data, maka akan dilakukan wawancara atau pengumpulan data kembali terhadap informan yang lain. Jadi bersifat fleksibel, yaitu kondisional dan situasional. Kemudian untuk saudara Nova, teknik pengumpulan data observasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang nomor 2 yang 3, yaitu sistem pengolahan tanah serta problematika penguasaan tanah, di mana nanti informasi yang diperoleh berupa penjelasan mengenai tata kelola tanah wilayah, penjelasan mengenai pemanfaatan tanah wilayah, dan penjelasan mengenai riwayat penguasaan tanah. Artinya cara penelitian melakukan tinjau lapang melihat tanah tersebut dimanfaatkan seperti apa dan dimanfaatkan untuk keperluan apa. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke Baik, selanjutnya sesi ketiga dengan hormat saya persilakan kepada Bapak dosen pembahas dan Bapak Ibu dosen pembimbing untuk bisa memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan atas paparan proposal penelitian yang dipaparkan oleh saudara Kadin. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya coba. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aristiono yang saya hormati, Bu Wulan Widiandari yang saya hormati, teman-teman mahasiswa semua, Adeng. Terima kasih sudah menulis proposal tidak terlalu panjang dan itu saya suka. Kalau 70 halaman pusing bacanya. Itu poin plus pertama. Itu pujian itu. Bagi yang bisa menulis ringkas itu keren. Yang pertama, yang kedua, kalau orang mau penelitian, modal dasar utamanya adalah pengetahuan tentang yang mau diteliti. Pertanyaan saya ke Adeng supaya kamu tidak sesat di dalam memahami. Pertama, apakah masyarakat sejak kapan masyarakat adat ada di situ? Ada data yang kamu punya? Oke, kalau atau sejak kapan pengukuhan kawasan hutannya? ada Pak, sejak tahun 2013 SK. Kira-kira sebelum itu sudah ada masyarakat adat belum? Sudah. Berarti lebih dulu. Dari dulu Pak. Jadi kesimpulan Anda untuk menentukan siapa yang melakukan klaim itu penting sebagai perspektif untuk membawa pandanganmu, apakah masyarakat yang mengklaim atau negara yang mengklaim. Kamu pilih mana? Studi kritis pasti nggak mau, enak aja negara datang belakangan ngaku-ngaku itu tanah negara. Harus studi adanya kritis ya. Kalau kamu mau pakai studi apa? Ini konsep ini memahami persoalan. Negara datang 2013 mengukuhkan kawasan hutan. Masyarakat adat sudah ada. Lalu tanda petik harus diusir karena ini tanah hutan negara. Bagi penggerak agraria kritis, wah negara dolim. Enak aja. Nenek moyang mereka sudah ada di situ puluhan tahun. Itu penting untuk kamu pahami cara melihatnya. Itu satu. Yang kedua, kamu punya pengetahuan apakah masyarakat adat di situ sudah ada berapa kakak totalnya? Nah, ada data BPS apa enggak kamu temukan? Kalau di data demografi penduduk keseluruhan di Nagari Simpang Utara ada Pak? Berapa? Enggak, khusus masyarakat adat ini. Belum ada. Belum Pak. Oke, enggak apa-apa kalau memang enggak ada. Karena kan tadi kan saya mau cari pemahamanmu tentang konteks ini. Yang kedua, luas hutan Sumatera Barat kamu tahu?
berapa total luasan dan prosentasenya kalau ada datanya. Ya, ini menentukan untuk pilihan solusi kebijakannya. Datanya ada Pak, tapi saya masukkan ke kerangka teori nomor 3, yaitu total luas keseluruhan aja Pak. Yaitu Berapa? sekitar 394.778 hektar. Total itu termasuk hutan lindung, lokal. Itu berapa persen ada angkanya? Berapa persen dari Total wilayah Sumatera Barat dong. total Sumatera Barat 2.300.000, yang di Pasaman 400.000 Pak. Sebentar, 2.300.000 tadi hutannya 300-an ribu. Berapa persen itu? Kecil sekali. Nanti dicek ya. Maksud saya, kita itu masih menggunakan, KLHK masih menggunakan konsep 30% walaupun sudah dicabut, tapi masih diupayakan supaya setiap provinsi itu wilayah hutannya 30%. Oke, kembali ke siapa yang menguasai dulu lahan itu terkait dengan judulmu. Kalau masyarakat adat sudah ada lebih dulu, kata reclaiming menurut saya tidak tepat. Kata reclaiming ya, mereka nggak melakukan reclaiming kok. Jadi kita judulkan dulu perkaranya, apakah masyarakat adat itu melakukan reclaim atau tidak sebenarnya. Kalau mereka lebih dulu datang, kemudian negara datang mengukuhkan kawasan hutan, kan gini konsepnya ya. Provinsi itu harus ada kawasan hutannya 30% minimal menurut KLHK. Tapi 30% itu anggaplah 500.000 misalnya hektar. Tapi tidak langsung semua dikukuhkan, berproses. Pengukuhan itu maksudnya di-SK-kan. Ada tanda titiknya di mana, batasnya di mana. Kalau 500.000 itu sudah dikukuhkan sekian persen, Pasaman itu mungkin sudah termasuk yang dikukuhkan, ada SK-nya. Data itu penting kamu dapatkan untuk mengetahui luas jumlah hutan, luas yang dikukuhkan, berapa hutan lindung, berapa hutan produksi, berapa hutan alam atau hutan primer. Itu pertanyaan saya tentang konsep pemahaman masyarakat adatnya sama judulnya. Jadi untuk menentukan apakah ini mereka melakukan reclaim atau tidak terhadap lahan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah. Saya kira saya termasuk orang yang menginginkan kalau rumusan masalah itu bentuknya statement. Ini untuk menjaga, ini sebenarnya masalahnya satu bukan banyak. Ini takutnya nanti kamu berpikir masalahnya 4. Masalahnya 4. Coba tanya sama Pak Anies, pasti nggak mungkin masalahnya 4. Ini pertanyaan penelitian. Masalah itu sebagiannya memang dalam bentuk rumusan. Nah, sekarang kita tes ya, kamu tahu. Menurutmu masalah yang akan kamu tulis itu apa? Masalahnya apa? Masalahnya itu sebab perbedaan penafsiran. Kalau mengenal masalah sehingga dicarikan solusi. Oke, ada pertentangan klaim lahan. Masyarakat adat mengklaim, hutan juga mengklaim. Itu namanya terjadi konflik karena pertentangan klaim. Berarti konteksnya adalah konflik ini. Masalahnya adalah pertentangan perebutan lahan, pertentangan klaim. Ini adalah pertanyaan. Untuk menjawab masalah tadi butuh pertanyaan. Bagaimana struktur? Mungkin nggak cocok pertanyaan bagaimana struktur. Lebih tepat kalau saya usul eksistensinya ada nggak sih masyarakat adatnya? Ada nggak? Nah, kalau nanya eksistensi otomatis strukturnya pasti ada. Terjawab itu. Baru nanti kalau masyarakatnya ada jelas, apalagi sampai dikukuhkan sama Perda nggak? Ah, belum. Berarti Pemda belum mengakui secara administratif ya. Tetapi masyarakat sudah mengakui. Dia masuk anggota KAN enggak? Kan di Sumatera Barat kan ada, berarti diakui itu. Kalau masuk KAN kerapatan adat nagari ya, oke. Jadi kalau nanya eksistensi nanti otomatis pertanyaan berikutnya itu pengelolaan tanah dan segala macam akan terjawab. Oke, itu bagian pendahuluan ya terkait sampai rumusan masalah. Jadi saya kamu belajar membuat rumusan masalah dalam bentuk statement. Statement itu gini loh contohnya. Misalnya sejak tahun misalnya nih katanya mengatakan sejak tahun 1900 masyarakat kenegrian Nagari Tumpang Timpang
Simpang Utara sudah menguasai lahan hutan di wilayah tersebut. Namun mereka melakukan kehidupan sehari-hari bla bla bla. Namun tiba-tiba sejak tahun 2012 negara mengukuhkan wilayah adat mereka, wilayah tanam hidup mereka dikukuhkan sebagai kawasan hutan, sehingga akses mereka untuk mengelola kawasan hutan itu terbatas atau dibatasi. Itu namanya statement. Ada masalah kan di situ? Masalahnya jelas dibatasi, nggak bisa lagi mengelola tanah dengan bebas karena ada negara yang campur tangan masuk, ada polisi hutan yang menjaga dan segala macam. Itu masalah. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok masyarakat adat bisa kenapa bisa dikukuhkan kawasan hutan? Padahal itu sudah ada, bla 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 dan seterusnya. Oke ya, begitu ya menurut saya. Nanti tinggal diskusikan lagi dengan Pak Alistion terkait itu. Berikutnya masalah tinjauan pustaka. Betul tadi pertanyaannya. Peneliti itu wajib menegaskan tentang gap analisis perbedaan penelitian dengan yang lain. Nyatakan saja sejauh penelusuran saya belum ada yang melakukan penelitian terkait Nagari Simpang Utara. Katakan saja belum ada. Walaupun nanti setelah kamu ke lapangan ternyata Andalas nemu yang direvisi, ya nggak apa-apa. Kan sejauh penelusuran saya, penelusurannya bisa online, bisa langsung ke lapangan, udah ada yang nulis ternyata, ya nggak apa-apa. Nanti tinggal dicari perbedaannya dengan tulisanmu. Itu namanya gap analisis, itu mau begitu harus dicari. Jadi ya pede aja sekarang ditetapkan, nggak ada yang penulis, belum ada. Kalaupun ada, mereka tulis apa begitu. Jadi harus ditegaskan itu. Nah, karena ini menurut saya itu adalah konflik, sudah mulai muncul sengketa konflik. Seharusnya menurut saya selain menjelaskan konseptual terkait tentang masyarakat hukum adat MHA sudah benar, harus diperjelas juga tentang konsep hutan dalam pandangan orang KLHK. Jangan kamu perspektifnya orang BPN ANSI. Lihat dong mereka berpikirnya. Mereka ngomong kayak gitu, argumennya kan pasti ada. Menyelamatkan hutan loh itu untuk O2 manusia di muka bumi loh. Jadi kalau semua dikeluarkan dari kawasan hutan. Jadi itu satu. Yang kedua, jelaskan juga secara konseptual hutan hak sama hutan adat. Hutan hak sama hutan negara. Hutan hak itu kan muncul setelah MK 35 2012. Itu kan dijelaskan pencabutan pasal 64 Undang-Undang Pasal tahun 99 terkait hutan negara. Kemudian boleh mengeluarkan hutan hak, ujungnya masyarakat adat bisa dikasih SK kalau mau mendapat kawasan hutan. Itu harus dijelaskan, termasuk sengketa konflik sebagai konsep. Sengketa konflik tidak menggunakan ANSI, Permen atau BPNRI. Cek Permen LHK terkait sengketa konflik versi mereka, bagaimana cara menyelesaikannya, resolusinya bagaimana. Itu usulan saya ya. Terus masalah solusi ini kan teknis ya, teknis nggak perlu dibicarakan di dalam konseptual, tapi ya nggak apa-apa kalau biar tambah panjang. Terkait ini kerangka pemikiran dari atas turun ke bawah sampai kawasan hutan, problematikanya apa, maksudnya apa, konkretnya harus kamu jelaskan. Problematikanya apa, kan banyak macam-macam. Imajinasimu juga bagus ketika sampai di angka solusinya apa? Hutan hak kah untuk masyarakat adat? Perhutanan sosial kah? Atau tukar guling? Resettlement, pindahkan. Itu kan bagian dari solusi yang ditawarkan oleh peraturan ya. Kalau masyarakat adanya nggak mau ya sudah, ketika kamu di lapangan mereka nggak mau, tetap mau di sini, berarti harus butuhkan solusi yang lain. Jadi kamu tetap boleh membawa asumsi untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Terkait metode saya kira data yang mau dicari clear ya, tapi sejauh apa nanti kamu metode itu yang paling penting begini loh. Gimana caranya dapat data itu aja, nggak usah berpikir mulu-mulu. Saya mau mendapatkan jawaban dari orang KLHK tentang kebijakan tersebut. Nah, gimana saya? Kamu harus ketemu sama orang BPKH. Strateginya itu perlu kamu susun. Ya kamu tuliskan seperti ini bisa saja bagus tulisannya mengalir, tapi belum tentu kamu bisa mendapatkan apa yang kamu impikan di sini. Jadi prakteknya nanti belum tahu. Yang paling penting strategi untuk mendapatkannya.
Saya kira singkat Pak Aris, terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Bu Bilan. Iya. Langsung ya. Langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Aristiono dan Pak Nasir Salim ya, yang sudah Pak Nasir pembahas sudah memberikan banyak masukan ya terkait dengan yang akan ada teliti gitu ya. Jadi mungkin judulnya ini yang apa namanya iklim masyarakat hukum adat ini kan tadi kan duluan masyarakat ya, jadi sama-sama klaim gitu ya istilahnya. Nah kalau ninik mama itu apa sebenarnya? Ninik mama itu apa? Ini mama itu kumpulan dari pemimpin adat. Pemimpin adat Jadi ya. pemimpin adat itu datuk, bukan jadi datuk ini mempunyai kumpulan mereka ini disebut ini mama. Dan mereka itu tergabung dalam suatu organisasi namanya KAN, Kerapatan Adat Nagari. Oh, Kerapatan Adat Nagari itu bukan Dewan Adat daerah ya, beda. KAN itu untuk di skop nagari. Kalau untuk di kabupaten namanya LKAN, LK Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Di situ sudah dijelaskan ninik mama. Belum ya. Jadi saya itu ninik mama itu perempuan laki-laki apa niniknya? Ternyata dari kumpulan Ternyata laki-laki. Kalau orang Jawa dulu panggil Pak D itu kan Pak Emak. Emak gitu ya, Emak. Rama gitu ya. Rama, ya. Oke. Masukannya Pak Nasir perlu dipertimbangkan ya untuk dibahas lagi nanti. Nah, di sini di Undang-Undang 4199 tentang perhutanan itu kepemilikan hutan ditulisnya itu ada dua hutan ya, hutan negara dan hutan hak. Sedangkan hutan adat itu tidak ada, ya toh? Nah, tetapi di di istilahnya hutan adat itu muncul pada ada skema perhutanan sosial ya. Nah, kemarin ini katanya pesanan dari Nagari ya, Bapak Nagari untuk meneliti ini karena menjadi permasalahan gitu ya. Kebetulan MBKM di sana ya. Nah itu, nah jadi ini diangkat kemudian penelitian yang ada. Nah di skema perhutanan sosial itu ditawarkan juga begitu kan katanya ya. Skema perhutanan sosial itu ada izin kelola, jadi masyarakat itu boleh tinggal seluas-luasnya memanfaatkan hutan itu tapi tidak memiliki gitu ya. Jadi seperti memanfaatkan hasil hutan ya, tetapi dengan juga prinsip kelestarian dan ramah lingkungan seperti ya. Nah ini tetapi kan seakan-akan masyarakat kemudian terpinggirkan ya, hanya tidak bisa memiliki hak sepanjang seperti tanah adatnya gitu ya, karena sudah diklaim sebagai kawasan hutan gitu ya, hutan sejak 2013 ya. Tapi kronologisnya itu kalau memang sebelum 2013 itu tentunya ada bukti-bukti fisik, penguasaan fisik ya. Apakah lebih dari, kalau 2013 sekarang 2024 itu berapa? 30 tahun ya. Berarti penampakan fisik itu sudah lebih dari 30 tahun, misalnya dari pengelolaan tanah pertaniannya, dari pohon-pohon yang ada di dalam masyarakat itu, misalnya pohon kelapa sudah tinggi, atau kemudian rumah-rumah juga sudah terlihat usang gitu ya. Ada bukti-bukti misalnya seperti pemakaman tua gitu ya, itu sudah ada, sehingga betul-betul penguasaan fisik dari masyarakat hukum adat itu terlihat. Nah ini sebagai pertimbangan ya, bukti penguasaan fisik itu penting ya. Jangan sampai hanya berdasarkan dari milik mama, lebih dulu dari 2013. Jadi seorang peneliti harus objektif ya, tidak boleh condong ke sini atau condong ke sini. Jadi harus meneliti benar tidak itu pernyataan lebih dulu masyarakatnya atau lebih dulu pihak LHK-nya gitu ya. Jadi misalnya lebih masyarakatnya sejak nenek moyang, nah itu dibuktikan penguasaan fisik itu pentingnya. Jadi ada di daerah lain itu untuk penguasaan fisik itu sudah terbukti lebih dari 30 tahun, sehingga itu bisa dilepaskan kawasan hutan. Jadi
masyarakat diberikan reforma agraria di situ. Nah, jadi mengkaji itu juga ya nantinya ya terkait dengan lebih dulu mana gitu ya, karena masyarakat dibilang lebih dulu, lebih dari sebelum 2013 itu sudah menempati kawasan itu gitu ya. Tapi apa buktinya gitu ya. Nah, untuk masyarakat hukum adat itu kan ada organisasinya ya. Nah, itu seperti apa di sana? Kalau organisasi masyarakat hukum adat itu ada batasnya jelas, ada surat keputusan dari gubernurnya, sudah diakui secara administrasi ya. Di situ sudah punya KTP gitu ya masyarakatnya. Nah, berarti kan secara administrasi paling tidak sudah diakui ya. Nah, jadi sudah ada itu titik terang satu ya terkait kependudukan sudah diakui gitu ya. Terus pemasangan fisik ini yang penting. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau Ninik Mama itu 3 itu sudah mewakili belum? Misalnya atau nanti tergantung saat di sana bisa bertambah gitu ya, atau ditambah dulu nanti sudah misalnya 5 ya, 5 nanti ternyata 3 sudah menghasilkan hasil yang cukup jelas, berarti nggak usah 5 misalnya 3 cukup, atau banyak dulu atau sedikit dulu menurut banyak dulu ternyata 3 misalnya 5 Ninik Mama gitu ya, ternyata 3 sudah cukup, sudah datanya sudah mentok, sudah sampah gitu ya. Nah, berarti tidak perlu ngambil lagi. Tapi kalau 3 dirasa kurang, nambah lagi gitu ya. Apa lebih baik banyak dulu lah menurut saya. Nanti ternyata di lapangan itu cukup 3 atau 2 gitu ya. Nah, tidak masalah. Nah, kalau yang ditawarkan skema perhutanan sosial ini berarti kemungkinan masyarakat itu lebih kehutanan lebih dulu. Jadi di situ ada hutan desa ya, ada hutan kemasyarakatan, ada di situ ada tuh hukum adat ya. Nah, itu disebutkan di situ ada pola kemitraan dan lain-lain. Itu perlu ditulis itu sepertinya ya. Misalnya ternyata bukti fisiknya itu belum cukup. Kalau misalnya dari peta Google itu ya, itu misalnya sebelum 2013 itu bisa nggak di citra itu terlihat? Kemarin sudah dicoba cari citranya, nggak nemu. Maksudnya kalau misalnya 2013, sebelum 2013 itu ada nggak tanda-tanda masyarakat hukum adatnya itu loh maksudnya. Kalau terlihat kan itu sebagai bukti otentik gitu maksudnya. Ya toh? Itu saja. Oke, gitu ya. Terima kasih. Lalu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya. Yang saya hormati Pak Nasir, Ibu Dwi Wulan Titi Andari, kemudian Mas Adeng, moderator dan sahabat-sahabat mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan mahasiswa tadi tentang lupa presentasi tentang novelty gitu ya. Dan beliau mengkritik. Yang ingin saya garisbawahi kata lupa itu. Nah, jangan sampai nanti kamu sudah ke lapangan sampai oh iya Pak Aris lupa, saya nggak tanya, lupa nggak saya teliti, jangan. Kalau di hadapan Tuhan lupa itu dimaafkan, di hadapan kami tidak ada maaf ya. Jadi memang kami lebih kejam sedikit. Jadi hati-hati dengan kata lupa, itu bukan permaafan. Kemudian tadi ada pertanyaan menarik, tawaran menarik dari Pak Nasir tentang rumusan masalah. Apakah rumusan masalah itu dalam bentuk kalimat pernyataan, kalimat positif, atau kalimat pertanyaan? Di dalam metodologi penelitian ada 2 mazhab. Dua-duanya punya mazhab. Ada mazhab yang rumusan masalah itu kalimatnya kalimat pernyataan. Nah, kalau Anda menganut mazhab pertama,
maka nanti sesudah kerangka konseptual masuk kemudian poin pertanyaan penelitian. Jadi kalau rumusan masalahnya berupa kalimat pernyataan, kalimat positif, maka kemudian ditambahkan pertanyaan penelitian supaya Anda punya arah. Kalau kemudian mazhab yang berikutnya adalah mazhab yang rumusan masalah itu kalimatnya kalimat tanya. Kenapa dibuat kalimat tanya? Karena mazhab ini beranggapan ketika menyusun judul yang bersangkutan sudah punya sekian banyak pertanyaan, sehingga itu harus ditampung dalam waktu singkat. Tentu kemudian pertanyaannya dalam bentuk pertanyaan yang singkat, relatif singkat. Jadi nanti tinggal kamu pilih, negosiasi dengan Pak Nasir, mau pakai mazhab 1 atau mazhab 2. Dua-duanya sah. Dua-duanya ada literaturnya, kalau nanti butuh, saya ada. Mau yang mazhab 1 ada literaturnya, mazhab 2 ada literaturnya. Kemudian yang berikut adalah mengenai klaim dan reklaim. Kalau kita bermain kronologis historis gitu ya, pada awalnya hutan itu kan damai. Pada awalnya hutan itu damai, di dalamnya ada masyarakatnya, ada hutannya, ada flora dan fauna. Damai. Tahun 2013 muncul SK Kehutanan. Pertanyaan saya, SK itu klaim atau bukan? Maka jawabannya adalah klaim. Kalau itu klaim, bagaimana melawan klaim? Dengan reklaim. Gitu ya? Maka kemudian kamu menggunakan terminologi reklaim karena kamu berpandangan seperti itu, ya, kronologis historis. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ingin saya ingatkan adalah ketika kamu meneliti ini, kamu harus mengerti bahwa kamu sedang memperjuangkan sebuah konsep. Kalau tadi Bu Bulan bilang peneliti tidak boleh berpihak, sebagai sosiolog saya bilang kamu harus berpihak. Berpihak yang pada yang benar, berdasarkan data gitu ya. Contoh, kamu harus mulai mengkritisi bahwa selama ini berlaku sebuah mitologi kehutanan. Mitologi kehutanan itu apa? Bahwa hutan itu akan lestari kalau dikelola oleh negara. Penelitian saya di Wonosobo menunjukkan sebaliknya. Meskipun tidak dikelola oleh negara, hutan itu bisa lestari. Meskipun dikelola oleh masyarakat. Nanti kamu baca buku saya tentang hutan rakyat. Bagaimana masyarakat mengelola hutan dengan tetap lestari. Jadi penelitian Anda ini sebetulnya sedang menjadi bagian dari membangun critical mass, kesadaran masyarakat tentang runtuhnya mitologi kehutanan, bahwa hutan itu harus dikelola oleh negara. Menurut saya tidak harus dikelola oleh negara. Soal hutan itu harus ada, iya, untuk paru-paru dunia. Tapi siapa yang mengelola, bisa negara, bisa bukan negara, gitu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah, saya sering juga menggunakan istilah analisis hulu hilir ya. Analisis hulu hilir itu Anda mulai dari input, proses, output, outcome. Maka letakkan judul Anda itu di konsep itu. Misalnya, kalau ngomong reclaim, dia di posisi mana? Dia di posisi input. Jadi reclaim itu masih di posisi input. Di situ nanti ada eksistensi seperti yang dinasihati Pak Nasir, ada sistem pengelolaan tanah dan lain sebagainya dalam konteks masyarakat hukum adat. Itu input, itu reclaim. Nah, kemudian sesudah itu berproses. Berproses apa? Berproses agar reclaim itu sukses. Nah, ketika berproses, apa peristiwa yang terjadi? Problematika dan solusi. Baru kemudian muncul output. Outputnya itu bisa sukses, bisa tidak sukses. Kemudian outcome. Outcome-nya apa? Outcome-nya bisa kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kamu harus punya kemampuan meletakkan peristiwamu itu dalam analisis hulu hilir. Input, proses, output, outcome. Begitu. Kemudian saya pikir itu ya cukup. Yang lainnya nanti negosiasi dengan Pak Nasir. Terutama tentang rumusan masalah. Itu ada dua mazhab. Pilih salah satu, bisa rumusan masalahnya kalimat pernyataan, bisa kalimat pertanyaan. Silahkan, saya pikir itu dua-duanya sah. Saya pikir begitu, dan kemudian saya minta waktu untuk ngitung nilainya, karena saya lihat nilai dari Pak Nasir kecil, dari Bu Bulan juga kecil banget. Ya. Jadi siap-siap nanti kalau misalnya diulang, kita cari waktu yang tepat supaya kami tidak sibuk ya. Oke, mohon waktu moderator. Terima kasih atas masukan tanggapan yang diberikan oleh dosen. Selanjutnya, sisi keempat pembacaan berita acara hasil simpulan proposal yang akan dibacakan oleh mana nilainya? Bapak dosen. Ini saya. Bentar ya, masukkan nilainya dulu.
nggak bisa ulang. Oke, saya bacakan ya. Saya bacakan keputusan kami. Jadi kami komunikasinya lewat ini, jadi nggak bersuara ya. Jadi tadi kalau kata Pak Nasir agak berat Pak Aris, oh ya. Jadi kemudian kami bertiga dengan rasa berat menerima proposal ini tapi dengan perbaikan gitu ya. Kemudian nasihat kami adalah harus diperbaiki dalam waktu 7 hari. Bila gagal kita cari waktu lain untuk seminar proposal ulang. Dan saya pikir itu. Kalau nilainya tadi sudah dihitung ternyata nanti kamu lihat sendiri ya, aku malu bacakannya. Nanti kamu tersinggung. Saya pikir demikian. Terima kasih moderator. Baik, demikian seminar proposal penelitian saudara Adit yang telah selesai. Sejak sampai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan seminar proposal pada hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak dosen serta rekan-rekan tamu. Sebelum keluar, kami persilakan dengan hormat Bapak dosen untuk maju ke depan berfoto bersama sebagai penonton dokumentasi pada sore hari ini. Terima kasih. Yang